Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nada Ibn Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk dalam bab al-maf'ul bih. Ya, kemarin al-maf'ulat, ya, maf'ul yang berkaitan dalam bab nahwu disebutkan yang pertama di sini adalah al-maf'ul bih. Dikatakan di sini oleh al-Imam Ibn Hisham rahimahullah, qala al-maf'ul bih wa huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih itu adalah perkara yang terjatuh, ya, yang terjatuh tertimpa atasnya, perkara tersebut tertimpa gitulah, ya, terkena fi'lul fa'il, perbuatan fa'il. Jadi fa'il melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikenai kepada maf'ul bih, maka itu namanya dalam bahasa Arab al-maf'ul bih. Ya, kalau kita mah objek. Ka darabtu Zaidan, seperti darabtu Zaidan. Maka Zaidan ini adalah ma waqa'a alaihi fi'lu al-fa'il, dan fa'ilnya di sini adalah tu. Fi'ilnya di sini adalah darab, dan darab na'am waqa'a ala Zaidin, hakadha. Qala syarih rahimahullah, hadzal haddu libn al-Hajib rahimahullah. Ini adalah definisi yang dimiliki oleh al-Imam Ibnu al-Hajib rahimahullah. Wa qad istushkila biqaulika ma darabtu Zaidan wa la tadrib Zaidan. Definisi ini akan tetapi membuat kamu iskal dari perkataanmu ini ketika kamu mengatakan ma darabtu Zaidan, saya tidak memukul Zaid. Sekarang Zaid di sini adalah maf'ul bih, tetap kita i'rab sebagai maf'ul bih. Ya, sebenarnya nggak usah kita definisikan, maf'ul bih itu udah paham gitu kan. Cuma kan di sini kita ingin lebih paham lagi. Dan juga ada yang namanya i'tiradat. Ma darabtu Zaidan, saya tidak memukul Zaid. Zaid di sini para ulama sepakat i'rabnya maf'ul bih. Tapi yang muskilah itu adalah kan Zaid ini enggak kena apa-apa, enggak kena pukulan, enggak kena fi'lul fa'il, alias gampangnya fi'lul fa'il itu la yaqa alaihi. Oh, kenapa disebutkan maf'ul bih juga? Demikian pula wala tadrib Zaidan, Allahumma shalli nafi'an. Wala tadrib Zaidan, sama. Janganlah kamu pukul Zaid, berarti Zaid tidak dipukul, tapi tetap di'rab sebagai maf'ul bih. Wa ajaba, akan tetapi dijawab muskilah ini dengan jawaban berikut. Bi annal murada bil wuqu'i innama huwa ta'alluquhu bima la yuqalu illa bihi. Yang dimaksud dengan wuqu', terjadinya perbuatan tersebut, alaihi, innama itu hanya ta'alluquhu bima la yuqalu illa bihi, ya. Kaitannya perbuatan tersebut dengan suatu perkara, yang itu tidak kita bisa pahami kecuali dengan perkara tersebut. Ya, kaitannya perbuatan tersebut, dengan suatu perkara yang nggak bisa dipahami kecuali dengan itu. Lihat di sini, ala tara anna Zaidan fil misalain. Apakah kamu tidak lihat bahwasanya kata Zaid dalam dua contoh itu muta'alliqun bi darab, berkaitan dengan darab, dia muta'alliq. Berarti darab kaitannya, ya, ta'alluq. Berarti di sini darab ini ya ta'allaq bi Zaid. Wa anna daraba yatawaqqafu fahmuhu, dan bahwasanya daraba itu enggak bisa dipahami alaihi, ya, kecuali ketika dia ada si Zaid.
Ya, ana ulang terjemahnya, wa anna daraba yatawaqqafu fahmu alaihi, dan bahwasanya doroba itu pemahamannya itu kita bisa memahami dia dengan pemahaman yang baik ya ketika dia apa? Nah, tergantung bagaimana berhentinya dia kepada si Z itu sendiri. Artinya tergantung daripada kata Z. Kalau nggak ada Z maka nggak dipahami. Au ala maqamaha au maqamahu minal muta'alliqat, atau naam doroba ini tidak bisa dipahami, naam atau pahamnya dia tergantung bagaimana dia naam berkaitan dengan suatu perkara yang dia memiliki kedudukan yang sama sebagaimana kedudukan Zaid dari muta'alliqat yang ada. Gampangnya apa? Gampangnya naam waqa'a al-fi'lu alaihi bukan berarti naam terjadinya terus perbuatan atas maf'ul bih. Akan tetapi perbuatan tersebut naam berkaitan dengan maf'ul bih, saling memiliki kaitan dan ikatan satu sama lain. Itu yang dimaksud daripada al-wuqu' di sini. Naam. Makanya dikatakan di sini bi annal murada bil wuqu'i innama huwa ta'alluqu bima la yuqalu illa bihi. Yang dimaksud daripada wuqu'ul fi'il itu kaitannya fi'il tersebut dengan suatu perkara yang mana fi'il itu nggak bisa dipahami kecuali dengan perkara tersebut. Ya, di mana doroba nggak bisa kita pahami kecuali dengan dia bergantung dan terkait dengan salah satu muta'alliq, yaitu contohnya di sini Zaid atau yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Dengaran nggak? Baik. Wa minhu al-munada, dan di antara al-maf'ul bi itu adalah munada, ai wa min al-maf'ul bihi al-munada. Wa dzalika li anna qaulaka, yang demikian itu karena ucapanmu ya Abdullah asluhu ad'u abadallah, asalnya adalah ad'u abadallah. Fahurifa al-fi'lu wa uniba ya anhu, kemudian fi'ilnya dihapus sehingga ya menggantikan posisi fi'ilnya. Kenapa dihapus fi'ilnya? Hasyiah nomor 1, likasratil isti'mal, karena udah sering dipakai, udah sering digunakan nih ad'u. Nah, walidalalati harfi nidai alaihi wa ifadatihi fa'idatahu, dan juga alasannya karena huruf nida itu dapat menunjukkan makna ad'u ya, dan juga huruf nida bisa memberikan faedah sebagaimana faedah kata ad'u. Oleh karenanya dihapus fiilnya dan digantinya dengan huruf nida ya, dan dia adalah umul bab. Nah, ya ini adalah umul daripada bab, daripada huruf nida. Qala ya'ni annal munada innama yusabu lafdhan fi thalathi masail. Maksud daripada matan di atas, ana baca dulu lah matan. Wa innama yusabu mudhafan ka Abdullah aw shibhahu kaya hasanan wajhuhu wa ya tali'an jabalan wa ya rafiqan bil ibad aw nakiratan ghaira maqsudatin ka qaulil a'ma ya rajulan khud biyadi. Yakni maksudnya adalah annal munada, bahwasanya munada yang diseru itu dia dinasabkan lafadznya hanya pada 3 poin, 3 masalah. Ihdaha, yang pertama adalah an yakuna mudhafan, dia itu sebagai mudhaf, munadanya sebagai mudhaf. Hasyiah nomor 1, sawaun akanatil idhafatu mahdhah, baik idhafanya mahdhah seperti abadallah ya abadallah. Naam, nama idhafah mahdhah atau ma'nawiyah. Amkanat ghaira mahdhah atau ghaira mahdhah ya lafziyah. Wahia, yaitu adalah idhafatul wasfi ila marfu'ihi, pengidhafahan sifat kepada marfu'nya. Naam. Nah, contohnya ya hasanal wajhi, kan asalnya ya hasanan naam al wajhu atau wajahuhu ya, walaupun nanti na'am syabi bil mudhaf dia masuknya sebagaimana yang kita ketahui kemarin juga ya hasanan na'am wajahuhu ya tali'an jabalan. Na'am, tapi kalau umpamanya syabi bil mudhaf ini na'am yang dia masih bisa dijadikan mudhaf ilaih, itu bisa masuk kepada jenis yang pertama walaupun dia idhofahnya
lafdhiyah atau ghaira mahdhah. Dan di sini ada faedah wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya yajuzulak, boleh bagimu, antuna dia kullas min mudhafin, bagi kamu boleh untuk memanggil setiap isim yang dia dijadikan mudhaf, illa, kecuali an yakunal mudhafu mudhafan ila dhamiril mukhatab, kecuali mudhafnya itu na'am kepada dhamir mukhatab, ka antakula, seperti kamu katakan ya gulamaka, fahada la yajuzu nida'uhu, yang kayak gini gak boleh kita seru. Nah, kembali ke atas, ihdaha an yakuna mudhafan ka qaulika ya abdallah wa ya rasulullah, wa qala asy-sya'ir ala ya ibadallahi qalbi mutayyamun bi ahsani man shalla wa aqbahihim ba'la. Ala ya ibadallahi, ibadah di sini mudhaf. Tsaniyah, yang kedua, ya, masalah yang kedua yang dia munadahnya dibaca masuk. Kenapa sih di notisnya yang masuk di sini? Karena kan kita lagi membahas isim-isim yang dibaca mansub, dan juga pernyataan Ibnu Hisham bahwasanya munadah itu asalnya adalah maf'ul bih. Oleh karenanya, ini perlu diperhatikan banget yang masuk tuh yang mana. Barakallahu fikum. Asaniyatu an yakuna syabihan bil mudhaf, dia syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Hasyiah nomor 1. Ya, karena kan antuna memakai kitab ininya banyak ya, jadi ana baca aja. Wajhu syibah annal awwal amilun fi tsani. Sisi penyerupaannya dengan mudhaf ilaihi atau dengan idhofah, bab idhofah, karena yang pertamanya, al juz'u awalnya itu amil fitani, beramal kepada ya ajuznya, kepada akhir daripada juznya. Kan ada dua, yang pertama mengamalkan ke yang kedua, gitu gampangnya. Wa annahu mutakhassisun bima ba'dah, dan yang pertama khusus untuk yang setelahnya, wa yaftaqiru ilaihi, dan yang pertama butuh kepada yang setelahnya, kama annal mudhafa kadzalik, sebagaimana mudhaf itu butuh juga kepada yang setelahnya, binisbati lil mudhaf ilaihi, ditinjau dengan dinisbatkan kepada mudhaf ilaihi. Mudhaf itu butuh kepada mudhaf ilaihi, syabibil mudhaf butuh kepada yang setelahnya. Tapi kebutuhan syabibil mudhaf itu tidak sebagaimana kebutuhan mudhaf. Makanya dikatakan cuma syabibil mudhaf. Karena apa? Enggak memiliki kebutuhan yang sama persis. Dimana kalau mudhaf itu butuh mudhaf ilaihi dari sisi lafaz dan dari sisi makna, tamamil makna atau itmamil makna, al-syabibil mudhaf hanya membutuhkan dari sisi apa? Dari sisi dari sisi makna saja, bukan dari sisi lafaznya. Di mana lafaz mudhaf dan lafaz syabibil mudhaf ini itu bisa kita bebas apa saja. Artinya terkadang bisa kita amalkan sebagaimana mestinya, terkadang bisa kita jadikan dia mudhaf ilaihi, kalau yang memungkinkan dijadikan mudhaf ilaihi, sebagaimana tadi yang contoh pertama. Ya hasanan wajhuhu, boleh kita katakan ya hasanal wajhi. Ya tali'an jabalan, boleh kita katakan ya tali'al jabal. Yaitu diantara penyerupaan syabih bil mudhaf dengan mudhaf ini. Baik, di sini ditafsirkan oleh Ibnu Hisham makna syabih bil mudhaf. Qala wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'na, itu adalah kata yang bersambung dengannya sesuatu, yang mana sesuatu tersebut guna menyempurnakan makna yang awal. Karena kalau nggak ada yang kedua, yang awal nggak sempurna. Sebagaimana kalau kita katakan ya sa'yan, wahai orang yang berusaha. Berusaha kemana? Ilal khair, berusaha untuk menuju kebaikan, gitu ya. Wa ya zahiban, wahai orang yang pergi. Ya. Wa ya qali'an, wahai orang yang mendaki mana? Mendaki apa? Oleh karenanya yang
Ini adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui, bahwasanya yang pertama membutuhkan yang setelahnya. Kalau enggak ada setelahnya, maknanya enggak sempurna. Wa hadzal ladzi bihi at-tamam imma an yakuna marfu'an bil munada. Dan ini yang dengannya maknanya bisa jadi sempurna, dia bisa berupa isim yang marfu disebabkan munada, ka qaulika, seperti ucapanmu, ya mahmudan fi'lu. Nah, ini fi'lu, dia kan menyempurnai makna mahmud. Dan menyempurnai makna mahmud ini ada beberapa jenis. Yang pertama, dia bisa isim, fi'lu isim, dan dia marfu. Disebabkan apa marfunya? Marfunya disebabkan munada itu sendiri, disebabkan mahmud. Nah, alias mahmud ini adalah amil buat fi'lu, fi'lu ma'mulnya. Wahai orang yang perbuatannya dipuji, masya Allah. Wahai hasanan wajhuhu, wahai orang yang wajahnya indah, masya Allah, bagus. Wahai jamilan fi'l, wahai orang yang perbuatannya baik. Wahai katsiran birru, atau mansuban bi, atau isim mansub. Masih isim ya kategorinya, isim yang mansub dengan munada itu sendiri. Ka qaulika, seperti ucapanmu, ya tali'an jabalan au makhfudun bi khafidin muta'alliqin bih, atau dia makhfud. Nah, sekarang dia khafat dengan khafid, dengan huruf jar. Naam, yang muta'alliqnya, muta'alliq huruf jar ini kepada munada itu sendiri. Berarti kan ini enggak murni isim, tapi dia di situ ada huruf jarnya. Ya rafiqan bil ibad, wa ya khairan min zaidin, wahai orang yang lebih baik daripada Zaid. Ya salam, keren ya, masya Allah. Wa ya ajmala min amrin, barakallahu fiikum. Au ma'tufan alaihi qabla nida, atau dia ma'tuf kepada munada tapi sebelum nida, sebelum disebutkan. Ka qaulika, seperti ucapanmu, ya salasatan wa salatina fi rajulin samaitahu bidzalik. Ya, ini pada nama seorang lelaki yang kamu beri nama dengannya. Ini jadinya nanti syabih bil mudhaf. Kalau umpamanya dia diidhofahkannya, nah ini harus dima'tuf ya, maksudnya bukan diidhofahkan. Ya, dima'tufkannya ini harus sebelum nida, karena kalau dima'tufkannya sesudah nida nanti beda lagi. Ya berarti ya salah satu gitu. Jadi mufrad alam, kemudian wawunya di sini sebagai ma'tuf kepada mufrad alam. Tapi kan yang kita inginkan di sini syabih bil mudhaf. Nah, jadi dia tuh syabih bil mudhaf dari sisi ma'tufan ala al-munada qabla nida, ma'tuf kepada munada dengan catatan sebelum nida. Nah, di hasyiah nomor 2, ihtaraza bihi anil ma'tuf ya ala nida. Ya, kita keluarkan dengan ma'tufan qabla nida ini, ya, keluarkan kata yang dimaktufkan ketika dipanggil. Fa innahu munfasilun anil munada, karena kalau dia ketika diatafkan ketika pas lagi dipanggil, dia itu udah terpisah dari munada. Fala atharalah, maka nanti si munadanya enggak akan berdampak kepada yang dimaktuf ini, kepada salasinnya. Adapun kalau qabla nida, maka yang kedua ini adalah min tamamil awal, ya, untuk menyempurnai yang si salasahnya. Dari sononya memang demikian. Kalau umpamanya dia ya dipanggil tapi sebelum munada, ya udah. Sebelum dipanggil kemudian dimaktufkannya ketika udah dipanggil, ya udah, jadi ya salah satu. Ya salah satu wa salasun gitu. Barakallahu fiikum. Asali satu, yang ketiga dari yang dibaca masuk, an yakuna nakiratan ghairu maqsudah. Dia nakirah ghairu maqsudah, yang tidak dimaksudkan. Hasyiah nomor 1, sawa'an kanat hadhihi nakiratu ghairu maqsudah jamidatan, kamitsal isyarih. Sama saja nakirah yang ghairu maqsudah ini dia jamid, artinya dia enggak mustaq gitu ya. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Hisham, ya, qaulil a'ma ya rajulan khudh bi yadi am kanat mustaqqatan, atau dia mustaqqah. Ka qaulil ghariqa, seperti ucapan orang yang tenggelam, ya, lagi berenang sok-sokan ke dalam enggak bisa ternyata. Ya waqifan, ya, angkit nih, orang yang diri, siapapun itu, tolong saya, tolong.
Ini kalau orang Arab, kalau kita emang boro-boro ya, lagi tenggelam mau bahasa Arab, lupa kaidah ini. Udah tolong aja udah. Apalagi yang nggak mungkin, aduh, repot. Ya kalau kita tenggelam jangan dipraktekkan apa ya kaidahnya ya gimana, jangan. Marfu apa masuk, jangan udah. Umpamanya kita ya di Arab gitu kan, di Yaman atau di mana gitu. Udah, gitu aja. Ya pakai istighosah aja udah. Nah, dan istighosah pun gak usah dicari kaidahnya, ntar ada di sini bab istighosah ya. Barakallahu fikum. Fa in itasala bihadzal mushtaq syai'un shara syabihan bil mudhaf. Ketika ada mushtaq, na'am, yang bersambung dengan ya sedikit dengan perkara ini, maka jadi syabih bil mudhaf. Nah, contohnya ya waqifan bisyat wa anqidni, wahai orang yang di tepi sungai atau di tepi pantai, tolonglah saya. Ini ucapan orang yang misalkan ucapan orang yang misalkan dia lagi tenggelam dan semisalnya. Ya waqifan bisyat anqidni. Kembali ke atas. Ya qaulil a'ma ya rajulan khudh biyadi. Ini dia nakirah ghairu maqsudah. Intinya dia memanggil siapapun itu yang mau membantu dia, yang mau membantunya dia. Nah, di sini dicontohkan seperti ucapan orang buta. Ini kan contoh yang sangat sering gitu ya. Contoh yang di sini nih yang tadi ucapan orang yang tenggelam itu jarang biasanya. Karena ya ini untuk memudahkan biasanya, yang lebih kebayang. Ya kalau orang tenggelam pun sama aja, mudah, cuma kan jarang disebutkan. Karena kan nggak mungkin orang yang tenggelam nyari, mana teman saya ya? Mana ya si Z, mana ya? Nggak boleh. Nah, boro-boro ingat Z gitu. Wa qali syair, dan ucapan penyair, wa fayarakiban imma arata muballigha. Nada maya min najrana alla talaqiya. Fayarakiban. Nah, ini nakira ghairu maqsudah, wahai orang yang lagi menunggangi sesuatu dah. Siapapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pembahasan yang dapat kita ambil hari ini, yaitu adalah bab maf'ul bih. Bab maf'ul bih sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maf'ul bih itu adalah yang waqa'a alaihi fi'lul fa'il, dan wuqu' di sini maknanya muta'alliq, ta'alluqul fi'li bi syai'in la yuqalu illa bihi. Na'am, barakallahu fikum. La yufhamu illa bihi. Dan juga disebutkan di antara al-maf'ul bi adalah al-munada, tapi cuma 3 bentuknya saja. Karena kan munada kan ada 5 bentuk sebagaimana yang kita ketahui. 3 bentuk ini adalah pertama dia mudhaf, kemudian syabih bil mudhaf, kemudian yang ketiga nakirah ghairu maqsudah. Adapun nanti yang keduanya, 2 bentuknya lagi ya, yang mabni, yang dia mufrad alam serta nakirah maqsudah, akan datang insyaallah penyebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.